gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Wow, Kak Sosila dan Kak Anis, adik-adik di rumah nih pada bersuka cita. Kenapa? Karena ini hari Minggu. Bertemu lagi dengan kakak-kakak di sini. Kita mau ibadah sama-sama. Yes? Yes. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari Minggu ceria ini, kita mau satu hati, kita mau berdoa. Oke? Adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, kami boleh kembali lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya hadirat Tuhan turun hadir memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Laskar Kristus siap. Wah, House of Glory taat, tekun, setia. Kita mau bersuka cita bersama-sama di hari Minggu ini. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengujikan I will kita untuk semester ini. Masih ingat apa I will-nya? Penguasaan diri. Pintar, hebat. Yuk masih ingat ya, kita hafalkan I will-nya sambil kita bernyanyi, oke? Penguasaan diri, tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi, penguasaan diri, penguasaan diri, tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Serta apa adik-adik? Serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi, menjauhi apa? Serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Haleluya. Kita mau terus bersuka cita ya. Sama-sama katakan, kau temanku. Amin. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu dan terus maju. Dan bila kau bersedih, ku kan menghiburmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Sekali lagi, kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu dan terus maju.
Dan bila kau bersedih, ku kan menghiburmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana, seperti celana dengan bayi. Seperti apa, Kak? Seperti mentega dengan roti. Haleluya. Mari bersuka cita. Karena apa? Karena kita bersaudara. Amin. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Sebab Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bersama-sama bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tuju kanan kirimu, katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. House of Glory, taat, tekun, setia. Semuanya masih bersuka cita, amin. Masih bersemangat? Semangat. Nah, sekarang kita akan baca sama-sama Mazmur 91. Semuanya duduk yang baik, semuanya sikap yang sopan. Kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan tidak pernah janji bahwa langit akan selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan akan selalu rata. Tetapi yang harus adik-adik ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Jadi jangan takut, Tuhan beserta kita semua. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kita ulang dari awal lagu ini. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, putus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada
bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi dengan sungguh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi dengan sungguh, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhanku, mukjizat-Mu ada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Buat segala kebaikan-Mu, buat segala janji-janji-Mu, kami terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah. Sekalipun kami berbeda tempat dan waktu, tapi kami percaya Tuhan, kami bersatu hati di dalam roh lewat ibadah pada hari ini. Biarlah Engkau menguduskan kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Sebab kami juga tahu Tuhan, di mana tempat kami beribadah, disitulah Engkau menguduskan. Kami mau sungguh-sungguh beribadah, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan, dan untuk dilakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Kembali lagi kita hadir di dalam ibadah online. Adik-adik harus tahu, sekalipun ibadah online, tetapi kita ini sedang beribadah. Sehingga di mana tempat adik-adik beribadah, disitulah tempat yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kakak harap jangan ada yang main-main dalam ibadah ini. Sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan, sebab Tuhan hadir bersama setiap kita di tengah-tengah ibadah ini. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian ada di dalam Alkitab, adik-adik bisa lihat di bagian pertama, yakni kitab Kejadian. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman ini. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Setelah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Lalu untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Amin. Nah, seperti yang adik-adik kalau ikuti daripada renungan daripada sekolah minggu, ya, adik-adik pasti bisa mengikuti. Dari seorang Abram yang kemudian dipanggil keluar dari kotanya, dari tempat kelahirannya, kemudian pergi menurut kehendak Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan memang mempersiapkan Abram untuk menjadi bangsa yang besar. Dia punya ponakan yang namanya Lot, dan kemudian Abram dan Lot berjalan bersama-sama, dan Abram hidupnya semakin diberkati dan semakin diberkati. Demikian juga dengan Lot yang ikut juga merasakan berkat itu. Dan akhirnya kedua orang ini punya harta yang sangat banyak, sehingga seringkali terjadi rebutan atau gesekan ya di antara pegawai-pegawai daripada Abram dan Lot. Dan kemudian Abram selaku yang paling tua mengambil keputusan untuk supaya tidak terjadi pertengkaran, ada baiknya kita berpisah. Dan Lot diberikan kebebasan untuk memilih lebih dahulu. Ponakannya yang masih muda diberikan kesempatan lebih dahulu. Dan kemudian Lot melayangkan pandangannya, memilih kira-kira aku mau hidup di mana. Dia melihat tanah yang sangat-sangat subur, sangat-sangat indah, ya. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, adik-adik sudah pernah mempelajarinya, bahkan dikatakan seperti taman Tuhan. Dan kemudian Lot memilih tanah itu. Dan kemudian Abram memilih tanah yang lain. Adik-adik juga sudah mempelajarinya, bagaimana Lot yang telah memilih suatu pilihan, dan kemudian ternyata pilihan itu mendatangkan apa? Mendatangkan bencana buat kehidupannya. Ya, kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan oleh Tuhan. Dan kemudian Lot beserta anaknya, istrinya mengungsi keluar dari kota itu. Tetapi istri daripada Lot kemudian menjadi tiang garam. Dan kemudian Lot bersama dengan anak-anaknya pergi dengan tidak membawa apa-apa lagi. Kekayaannya yang besar sudah ditinggalkan, sudah hilang. Tetapi itu berkebalikan dengan kehidupan daripada Abram. Abram kemudian hidupnya semakin diberkati, dan kemudian pada usia lanjut, ya, pada usia yang sangat lanjut di mana kekayaannya sudah sangat banyak, tetapi ada yang kurang di dalam kehidupannya, yakni Abram belum mempunyai keturunan. Ya, belum mempunyai keturunan. Wajar seorang kepala rumah tangga, seorang ayah ingin mempunyai keturunan. Tetapi kalau adik-adik baca di dalam Alkitab, kita bisa membaca bahwa Abram saat itu sudah berusia 75 tahun. Bukan usia yang muda lagi, ya. Usia yang mungkin sudah menjadi kakek-kakek, ya. Sementara istrinya juga sudah lanjut usianya,
ya, sudah jadi nenek-nenek. Dan kemudian ternyata istri daripada Abraham itu kondisi mandul. Kondisi mandul adalah kondisi di mana seorang wanita itu tidak memungkinkan mempunyai keturunan secara medis, ya. Jadi secara medis orang dikatakan mandul adalah sudah tidak bisa mempunyai keturunan. Nah, tetapi pada saat usia 75 tahun, Tuhan datang kepada Abraham dan menjanjikan bahwa Abraham akan punya keturunan. Dan keturunannya akan seperti banyaknya bintang di langit. Nah, kalau adik-adik perhatikan ya, kalau adik-adik perhatikan, pernahkah adik-adik bisa menghitung bintang yang ada di langit? Coba kalau langit sedang cerah, hitung bintang di langit itu ada berapa? Tentu apa? Kalian tidak akan bisa menghitung. Apalagi juga Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti pasir di tepi laut. Nah, kalau adik-adik pernah ke tepi laut, akan ada banyak hamparan pasir. Pernahkah adik-adik menghitung berapa jumlah pasir yang ada di sana? Butiran pasirnya ada berapa? Sangat banyak. Nah, sesuatu yang mustahil buat Abraham. Saya yang sudah tua, istri yang sudah tua, kemudian dalam keadaan mandul juga akan punya keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Susah dibayangkan, tetapi Abraham tetap percaya. Ya, tetap percaya. Ya, sehingga pada saat usia 100 tahun Abraham mendapatkan anak ya dari istrinya Sarah. Seorang ini kemudian dinamakan Ishak. Nah, sesuatu yang sangat berharga buat Abraham, punya keturunan satu-satunya. Dan dia tahu bahwa lewat keturunannya ini ya jumlahnya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Sesuatu yang berharga. Pasti mungkin ya Ishak jadi anak paling disayang, apa-apa juga diberikan yang terbaik. Nah, tetapi suatu saat kemudian Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Ya, tiba-tiba tidak ada perkara apapun, Abraham juga tidak membuat kesalahan atau apapun, tiba-tiba dikatakan Allah hendak mencobai Abraham dan ia berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, persembahkanlah sebagai korban bakaran kepadaku, kepada Allah. Nah, sebagai manusia, sebagai seorang bapak, itu pasti punya hati, ya, punya pemikiran bagaimana Tuhan sudah berjanji bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Kemudian anaknya cuma satu, diminta pula. Ya, anak kesayangan, anak semata wayang dari istrinya diminta begitu saja. Tentu akan ada apa? Sikap gelisah sebagai seorang manusia. Tetapi ya, Alkitab tidak pernah mencatat Abraham punya perasaan demikian. Dia menguasai dirinya, ya, dia menguasai hatinya, dia menguasai pikirannya untuk tetap taat kepada Tuhan. Dan itu dibuktikan dengan apa? Abraham tetap membawa Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. Tanpa bertanya-tanya lagi kepada Allah. Mengapa? Tidak komplain, tidak marah kepada Allah, tidak. Tapi apa?
lakukan. Mungkin sebagai manusia melakukan perintah yang gak suka, tetapi disitulah ada penguasaan diri. Melakukan perintah walaupun tidak suka dan bukan karena terpaksa, ya, bukan karena terpaksa, tapi karena taat. Nah, karena tahu yang memberi perintah siapa? Yang memberi perintah adalah Allah sendiri. Nah, kita akan belajar apa yang mendasari Abraham bisa menguasai dirinya dan mau mempersembahkan Ishak. Yang pertama taat. Ya. Taat itu yang mendasari. Kejadian 22 ayat 3. Kejadian 22 ayat 3 saya akan bacakan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, Abraham tidak membantah. Abraham tidak mengeluarkan satu pertanyaan apapun kepada Tuhan, mengapa Tuhan memerintahkan hal itu. Malah Abraham menundukkan dirinya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ketaatan itu sungguh sangat penting. Kalau adik-adik yang sudah pernah membaca, dan saya harapkan adik-adik sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Siapa yang sudah pernah membaca satu Alkitab penuh? Nah, adik-adik akan menjumpai bahwa kisah yang sangat dikehendaki oleh Tuhan atau sikap yang sangat dikehendaki oleh Tuhan adalah ketaatan. Ya. Ketaatan itu yang selalu diminta oleh Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu ceritanya adalah tentang ketaatan. Ya. Ada banyak hal ya yang Tuhan ingin kita melepaskan, ya, melepaskan ikatan-ikatan yang mengikat diri kita untuk kita tidak taat kepada Tuhan, ya. Mungkin ada hobi, ya. Mungkin ada sesuatu yang sangat disukai, yang sangat berharga. Tetapi sesungguhnya kalau adik-adik tahu bahwa yang adik-adik pikirkan berharga, mungkin engkau punya gadget yang mahal atau punya mainan yang mahal, mainan yang bagus, atau mungkin adik-adik sudah punya barang mewah, ya. Adik-adik punya hobi yang mungkin sangat-sangat berharga. Tetapi ketahuilah, yang paling berharga adalah Tuhan. Ya, sekali lagi, yang paling berharga adalah Tuhan. Ya, adik-adik mungkin boleh punya gadget yang paling mahal sekalipun, seri yang terbaru sekalipun, tapi itu bukan yang paling berharga. Atau mungkin adik-adik sudah kecil, masih kecil tapi sudah punya uang yang banyak. Tidak, yang paling berharga tetap adalah Tuhan. Nah, satu kisah ilustrasi saja ini, ilustrasi ya, dikisahkan ada seorang asing yang kemudian sedang dalam perjalanan yang jauh, dia merasa lelah dan kemudian tubuhnya lemah, akhirnya sampai pada satu rumah yang sangat-sangat sederhana, ya. Kemudian sampai dia jatuh pingsan. Jatuh pingsan, kemudian dirawat oleh keluarga ini dengan baik, ya. Dengan yang baik, diberikan obat, diberikan makanan,
tidur di tempat yang layak, ya. Pokoknya apa yang terbaik di dalam rumah itu diberikan untuk demi apa? Orang asing ini. Makan juga makanan yang bergizi, makanan yang terbaik yang dia punya. Nah, selama beberapa hari kemudian sehatlah orang asing ini. Dan kemudian dia bermaksud untuk kembali melanjutkan perjalanan. Nah, tapi ya orang asing ini tentu ingin membalas budi baik mereka. Dan kemudian dikeluarkanlah, ya, dia ternyata membawa satu alat namanya sumpit. Ya, sumpit. Jadi semacam tongkat gitu ya, tongkat kecil. Dan kemudian sebelum ia meminta pamit ya, pamit untuk melanjutkan perjalanan, dia berkumpul di dalam keluarga itu dan mengutarakan terima kasih kalian selama ini sudah merawat saya sudah sehat, saya ingin ucapkan terima kasih, bukan hanya ucapan, ini sebagai hadiah saya akan berikan sesuatu. Dan di meja makan itu kemudian ada mangkuk, ya, ada mangkuk, kemudian mangkuk itu dipukul dengan sumpitnya, ting, ternyata mangkuk yang terbuat dari tanah liat ini berubah jadi emas, jadi mangkuk emas, ya. Berarti apa? Harganya sangat mahal. Mangkuk tanah liat jadi mangkuk emas. Ini sebagai rasa terima kasih saya. Tapi kemudian keluarga ini diam gitu ya. Hanya ucapan ya terima kasih gitu ya. Tapi kemudian orang asing ini kemudian kenapa? Kurang tak? Dan kemudian meja makan yang ada di depannya dipukul juga dengan sumpit itu. Dan jadilah meja emas. Meja kayu jadi meja emas. Berkilau-kilauan ya. Kalau itu mungkin dijual ya. Mungkin bisa beli apapun juga. Dalam keadaan mereka yang keluarga ini yang sangat sederhana, mungkin miskin ya. Tentu akan menjadi sesuatu yang berharga. Kemudian ternyata respon daripada keluarga ini biasa-biasa saja. Dan kemudian orang asing ini berkata, kenapa masih kurang? Apa? Mau ditambahkan lagi apa? Akan saya kabulkan. Dan kemudian apa? Keluarga ini berbicara, ya, memang mangkok emas ini sangat mahal harganya dan berharga. Memang meja yang sudah jadi meja emas ini berharga. Tetapi kalau boleh saya meminta, saya tidak mau mangkok emas, saya tidak mau meja emas, saya mau sumpitmu. Nah, artinya apa? Keluarga ini tahu mana yang paling berharga. Kenapa? Dari sumpit inilah kemudian bisa merubah segala sesuatu jadi emas. Mangkok kalau dijual hilang, sudah. Meja kalau dijual sudah habis jadi uang. Tetapi kalau punya sumpit, ada mangkok dipukul jadi emas, meja jadi emas, mungkin kursi dipukul jadi emas, rumah dipukul jadi rumah emas, mungkin itu semua. Jadi tahu yang paling berharga itu yang mana. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa lihat keluarga ini bukan bermaksud untuk serakah, tetapi tahu yang terbaik. Demikian juga adik-adik ya, harus tahu manakah yang terbaik. Adik-adik punya mainan, adik-adik punya prestasi mungkin ya, punya uang yang banyak, punya keluarga yang sangat kaya. Tetapi jangan lupa yang paling berharga yang adalah sumber dari semuanya itu adalah Tuhan. Jadi milikilah Tuhan yang paling berharga. Dan yang kedua ya adalah iman. Abraham memiliki iman, itulah yang mendasarinya. Kejadian 22 ayat 5. Kejadian 22 ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya, coba kalau adik-adik perhatikan,
Abraham menggunakan kata kami. Ya. Kami akan sembahyang, ya. Aku beserta anak ini pergi ke sana, kami akan sembahyang. Artinya apa? Kami artinya Abraham dengan Ishak, ya. Sembahyang, dan kemudian sesudah itu kami kembali kepadamu. Artinya apa? Abraham dan Ishak akan kembali lagi ketemu dengan para bujangnya, para pelayannya. Nah, padahal Abraham tahu, ya, bahwa dia akan mempersembahkan Ishak. Seharusnya Abraham bisa berbicara begini, kami akan sembahyang dan nanti saya akan kembali kepadamu, bukan kami. Abraham bisa berkata demikian, tetapi Abraham berbicara apa? Kami akan kembali kepadamu. Nah, walaupun ya Abraham nggak tahu apa yang terjadi, tetapi Abraham punya iman percaya bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Abraham punya iman di sana, sehingga apa? Berani berkata, kami akan kembali kepadamu. Dalam hatinya Abraham sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, kalau Tuhan sudah berfirman, itu pasti digenapi. Usia Abraham waktu itu 75 tahun, mendapatkan janji seperti itu. Umur 100 tahun Abraham mendapatkan Ishak, dan kemudian diperintahkan Tuhan agar Ishak dipersembahkan. Tetapi Abraham tetap percaya pegang janji yang lebih dari 25 tahun yang lalu, di mana pertama kali Tuhan berbicara kepada Abraham tentang janjinya. Abraham tetap percaya. Abraham tahu, mata rohaninya tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang janji. Abraham sangat kenal siapa Tuhannya yang tidak pernah bisa ingkar janji. Manusia bisa ingkar janji, tetapi Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Apa yang sudah difirmankannya pasti digenapi. Nah, untuk itulah perlu apa? Mata rohani. Mata yang bisa memandang jauh ke depan. Mata seperti memandang cara Tuhan memandang, bukan cara manusia memandang. Nah, kalau Abraham menggunakan mata manusia biasa, mata jasmaninya, anak cuma satu diminta pula. Lah terus keturunannya mana? Tetapi Abraham punya mata rohani, bahwa tetap keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Ya, kita harus tetap pegang janji Tuhan. Kita tetap harus bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun keadaan sekeliling kita itu berkata Allah itu mustahil. Keadaanmu mustahil. Tapi selama kita pegang janji Tuhan, ya, janji Tuhan itu ya dan amin, maka keadaan tidak akan bisa mempengaruhi janji Tuhan. Kita mengimani bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik, pasti menolong kita. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Butuh iman. Butuh iman percaya. Butuh iman percaya, dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Nah, makanya Abraham mendapatkan kehormatan dengan julukan Bapa dari orang beriman. Ya,
bapa dari orang beriman. Dan kemudian yang ketiga, apa yang mendasari Abraham untuk mau mempersembahkan Ishak adalah percaya dengan teguh. Kalau yang pertama tadi apa? Taat. Yang kedua iman. Yang ketiga percaya dengan teguh. Kejadian 22 ayat 8. Kejadian 22 ayat 8, Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan domba, anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan-jalan bersama. Ya, jadi saat dalam perjalanan menuju ke tempat di mana akan adanya korban bakaran, di tengah perjalanan ini Ishak bertanya kepada bapaknya, di manakah domba yang akan dipersembahkan? Pertanyaan itu yang kemudian dilontarkan kepada ayahnya. Kenapa? Ishak nggak tahu. Ishak nggak tahu. Yang tahu adalah bapaknya. Kemudian apa? Saud bapaknya, yakni Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba. Ya, tentu Ishak akan bingung. Ini pergi cuma berdua, enggak ada, hanya bawa kayu bakar sama api. Loh, korbannya mana? Normal bertanya demikian. Dan Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan. Ya, itu secara manusia ya. Kalau secara manusia, pertanyaan itu sungguh menyedihkan. Seorang bapak tahu bahwa dia akan kehilangan anaknya, kemudian anaknya bertanya, mana? Nah, tetapi apa? Abraham tetap percaya dengan teguh kepada Tuhan. Sehingga berkata, Allah yang akan menyediakan. Ya udah. Kemudian mereka terus berjalan. Dan yang kita bisa pelajari, Abraham bisa menguasai hatinya, menguasai dirinya, supaya apa? Tetap teguh berjalan melakukan perintah Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan, tetap berjalan, tetap teguh. Sehingga apa? Satu saat kemudian sudah dibangun mezbah korban bakaran, kemudian anaknya diikat, kemudian hendak dipersembahkan, dan kemudian malaikat Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan. Ya, jangan kau apa-apakan. Ya, sebab apa? Telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham tetap tahu bahwa yang paling berharga adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, Abraham tetap punya iman. Abraham tetap teguh berpegang akan langkahnya untuk taat kepada Tuhan. Pelajaran yang kita bisa terima pada hari ini adalah yang agar kita berani memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah yang terbaik, ya. Dan Tuhan itu sudah memberi yang terbaik. Loh, manakah Tuhan sudah memberi yang terbaik? Ya. Apa yang adik-adik rasakan pada hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Loh, kok bisa? Adik-adik saya tanya nih. Adik-adik bernafas enggak? Pasti bernafas toh. Lah, bernafas butuh udara. Udara itu mengandung apa? Oksigen. Ya. Oksigen yang untuk dibutuhkan di dalam tubuh kita. Dan kita hirup, bayar enggak? Enggak bayar. Hanya gratis. Tapi adik-adik coba pergi ke toko peralatan medis, tanya harga
oksigen 1 liter itu berapa? Ternyata oksigen yang selama ini kita hirup yang gratis itu harganya setiap hari bisa puluhan juta. Tidak perlu bayar. Dan itu semua apa? Karena kemurahan Tuhan. Ya, kuasai dirimu di dalam segala hal untuk tetap melakukan kebenaran firman. Mari kita baca apa yang terjadi dengan Abraham yang telah berhasil menguasai dirinya, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Apa yang terjadi? Abraham menikmati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Keturunannya sangat banyak saat ini, dan keturunannya menjadi keturunan yang berpengaruh di muka bumi ini di dalam segala bidang. Tuhan tetap pegang kendali di dalam segala kehidupan di muka bumi ini. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ya, sekalipun mungkin Tuhan saat ini sedang memproses adik-adik ya dengan banyak tantangan di dalam kehidupan, tetapi disitulah proses adik-adik apa? Belajar untuk menjadi kuat, belajar untuk menjadi dewasa, ya, sehingga apa? Punya karakter yang baik, punya karakter seperti Kristus, ya, meskipun kalian masih muda. Ingat, kalau adik-adik lihat burung Raja Wali, ya, burung Raja Wali punya gelar King of Bird, jadi rajanya segala burung. Tetapi di masa mudanya Raja Wali itu diajari oleh induknya, dilatih oleh induknya selagi masih kecil. Ya, diajari terbang bukan saat sudah dewasa, tapi saat masih kecil. Dan dia berkembang menjadi burung yang perkasa. Jadi setiap hari jangan lupa adik-adik berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan. Kalau adik-adik yang bersekolah, sekolahlah sungguh-sungguh, ya. Sekolahlah sungguh-sungguh, nggak usah bosan-bosan. Walaupun secara online tetap sungguh-sungguh. Ya. Bantu orang tua, taat kepada orang tua, lakukan yang terbaik buat orang tua. Dan jangan lupa, kalau ibadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai penutup kita akan baca ayat hafalan. Ayat hafalan terambil dalam Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3, mari kita ucapkan sama-sama. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Berbahagialah kita semua yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah belajar tentang ketaatan seorang Abraham, di mana Abraham tahu yang terbaik adalah Engkau Tuhan, yang terbaik adalah melakukan firman-Mu Tuhan. Dan Abraham menikmati segala janji-Mu Tuhan, yang telah digenapi dan terus digenapi. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang besar di mata Engkau Tuhan, di mana kami menjadi anak-anak yang hari-hari ini Tuhan Engkau ajar, Engkau latih, Engkau dewasakan, sehingga kami menjadi punya orang-orang yang besar di kemudian hari.
orang-orang yang menjadi pemimpin daripada bangsa ini, orang-orang yang sukses mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa juga Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, berkati Tuhan orang tua kami, juga sanak saudara kami, juga gereja kami Tuhan, gembala kami, juga guru-guru sekolah minggu. Berkati mereka semua Tuhan, untuk mereka tetap terus Engkau berikan kekuatan dalam melatih dan mendidik kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik di rumah dan kakak-kakak di sini tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibacakan, yang sudah diceritakan. Wah, luar biasa diberkati, amin. Amin. Saat ini waktunya kita yang memberkati rumah Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita, kakak minta kita satu hati di dalam doa. Adik-adik di rumah tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibacakan, yang sudah diceritakan kepada setiap kami. Bantu kami Tuhan agar kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang senantiasa berhasil dan beruntung. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan saat ini kami boleh memberikan yang terbaik yang kami miliki. Berkati Tuhan setiap kami yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi. Berkati hamba-hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat dan marifat supaya persembahan ini bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra. SIF code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Laskar Kristus sekali lagi, siap. Siapa di sini yang masih bergembira, masih bersukacita? Wah, Kak Anis dan Kak Sosi, adik-adik di rumah tidak boleh kalah dengan kakak-kakak di tempat ini. Amin. Karena hati yang gembira itu apa sih Kak? Obat yang manjur. Kita angkat pujian ini sama-sama. Amin. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang.
Mari kita tundukkan kepala, angkat kedua tanganmu, kita berdoa untuk meminta berkat dari Tuhan. Jikalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita dengan setia melakukannya, dengan tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, maka tingkap-tingkap langit senantiasa terbuka dan berkat Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau sekeluarga, orang tuamu diberkati, saudaramu diberkati, seisi rumahmu diberkati, studimu diberkati, pelayananmu diberkati, masa depanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, dan engkau akan diangkat Tuhan semakin naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebab apapun yang kau kerjakan, Tuhan senantiasa membuat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat dari ibadah Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyerta daripada Roh Kudus, memberkati engkau, menyertai engkau saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya bahwa engkau telah menerima berkat dari Tuhan, bersama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.